Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk pada pelajaran yang terakhir ya. Kita sekarang sudah masuk pada pelajaran yang terakhir dari aqsamul ismi, dari pembagian isim. Yaitu kita sudah masuk pada isim jam'ut taksir. Nah, ini pembagian yang terakhir. Isim jam'ut taksir. Teman-teman sekalian, jam'u itu tetap artinya adalah isim, bentuk isim yang jumlahnya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Sementara taksir itu artinya sesuatu yang pecah. Nah, sesuatu taksir itu sesuatu yang pecah atau dia tidak beraturan. Tidak beraturan. Sehingga dia ini bentuk isim yang tidak beraturan, atau nanti dilihat nanti dia berbeda ya dengan seperti isim muzakkar salim, isim muannas salim. Itu dia berbeda dengan jam'ut taksir. Dia tidak punya pola di sini ya. Dia memang berantakan, tidak beraturan. Tidak beraturan. Dia pecah. Kalau kita makanya di sini ada beberapa catatan yang harus saya ingin jelaskan kepada kita. Yang pertama, ikhwan sekalian, antara jam'ul muannas salim dan jamak muzakkar salim dengan jamak taksir dia berbeda ya. Kalau jamak muzakkar salim, jamak muannas salim itu semua punya aturan ya, punya aturan. Ketika kita mau merubah isim mufrad ke bentuk jamak mudzakkar salim, tinggal kita tambahkan huruf apa kemarin? Ya, yaitu adalah huruf waw dan nun dan huruf ya dan nun di akhir dari kata isim tersebut. Contoh kemarin seperti misalnya muslimuna atau muslimina. Nah, itu untuk bentuknya kita rubah isim mufrad yaitu muslimun ke bentuk jamak muzakkar salim. Nah, kalau di bentuk jamak muannas salim kemarin ditambahkan huruf apa? Pada akhir kata ditambahkan huruf huruf alif dan ta di akhir daripada kata isim tersebut. Ya. Yang dimana nanti ta marbutonya dirubah menjadi ta maftuha dan sebelum ta maftuha itu ada alif. Contohnya seperti misalnya solihani ya, solihati ya, jadi huruf alif dan huruf ta. Nah, berbeda dengan isim jam'ut taksir. Nah, itu pertama yang membedakan. Dia tidak punya pola, tidak punya aturan seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu kalau untuk jam'ut taksir ini dia untuk selain nama orang dan selain untuk sifat ya. Kalau jamak muzakkar salim, jamak muannas salim itu untuk nama orang dan nama sifat. Sementara jamak taksir tidak, untuk isim kata benda. Mari kita lihat ikhwan sekalian penjelasan apa yang disampaikan oleh penulis agar kita lebih mudah memahami. Kata beliau di sini, jam'ut taksir. Definisinya apa itu jam'ut taksir? Jam'ut taksiri huwa ma taghayyara an suratin mufradihi. Itu pengertiannya, itu definisinya. Jadi jamak taksir adalah huwa yaitu ma apa di sini maksudnya kembali ke jamak taksir tadi itu. Taghayyarat atau kata isim yang taghayyarat yang dia berubah an suratin dari bentuk mufradihi, dari bentuk mufradnya itu. Dia berubah dari bentuk mufradnya ya, dari bentuk asli dari mufrad tersebut ya. Kalau kita berbicara jamak muannas salim, jamak muzakkar salim,
itu masih ada bentuk bentuk mufradnya. Masih ada bentuk mufradnya. Seperti misalnya muslimun, ke muslimuna, ke muslimaini, atau ke muslimati, itu kan masih ada di situ, ya. Dia masih ada bentuk hurufnya. Sementara untuk jamak taksir tidak. Huwa ma taghayyara an suratin mufradihi. Jamak taksir adalah dia berubah dari bentuk mufrad tersebut, bentuk asli dari mufrad tersebut. Contoh di sini. Nah, mislun, contohnya waladun, seorang anak laki-laki. Waladun, seorang anak laki-laki. Dia berubah menjadi auladun. Auladun, tidak ada polanya di sini. Dia berubah auladun, ya. Kemudian misalnya contoh yang lain, baitun menjadi buyutun. Satu buah rumah menjadi buyutun, beberapa buah rumah. Rajulun, satu orang laki-laki menjadi rijalun, beberapa orang laki-laki. Kemudian contoh lain di bawah situ, daftarun, satu buku tulis menjadi dafatirun, beberapa buku tulis. Rasulun, satu orang rasul menjadi rasulun, beberapa orang rasul. Masjidun, satu buah masjid menjadi masajidu, masajidu. Kalau dia masjidun ini dirubah ke bentuk jamak taksir, itu tidak boleh ditanwin, ya. Masajidu, tidak boleh masajidun. Tidak boleh kalau ada orang membaca masajidun, itu orang tidak belajar ilmu nahwu namanya. Harus dibaca saja masajidun, tidak boleh dibaca masajidun. Masjidun, satu buah masjid menjadi masajidu, beberapa buah masjid. Nah, ikhwan sekalian, itu tadi beberapa contoh, ya, isim mufrad yang kita rubah ke dalam bentuk jam'ut taksir, ya. Daftarun dirubah ke dalam bentuk jamak taksir menjadi daftarun. Isim mufradnya daftarun dirubah menjadi dafatirun. Isim mufradnya rasulun menjadi rusulun, ya. Masjidun, isim mufrad, isim tunggalnya satu buah masjid, dirubah ke bentuk jam'ut taksirnya menjadi masajidu. Atau yang lain tadi di atas seperti waladun, ya, satu orang anak laki-laki, dirubah ke dalam bentuk jamak taksirnya menjadi auladun. Baitun, satu buah rumah, dirubah ke dalam bentuk jamak taksirnya menjadi buyutun, beberapa buah rumah. Begitupun rajulun ke rijalun. Maka ikhwan sekalian, bagaimana kita cara mengenal daripada jam'ut taksir ini? Kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kan ada aturannya, mudah mengenalinya. Tambahkan huruf waw dan nun, tambahkan huruf ya dan nun, tambahkan huruf alif dan ta maftuha untuk jamak muannas salim. Mudah sekali kita mengenal, hanya tinggal menambahkan pada akhir dari kata tersebut. Sementara untuk jamak taksir tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Kata penulis di sini, wa yu'rafu, dan dia dikenali dengan apa? Zalika, untuk mengenali zalika itu, maksudnya jam'ut taksir itu untuk mengenalinya dengan cara apa? Birruju'i, dengan kita kembali ilal qawamis, kepada kamus-kamus bahasa Arab. Hanya itu saja cara mengenalinya. Wa kasratil ittila'i, dan banyak kita melakukan telaah. Wal qiraati, dan banyak membaca, menghafal. Jadi dihafalkan, ya. Jadi memang ini dihafalkan, kosakata yang harus dihafalkan. Tidak bisa seperti jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Kita tinggal lihat polanya, menambahkan huruf apa di akhir daripada kata tersebut. Sementara untuk jamak taksir tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Dibaca, dihafal sebagaimana kita menghafal mufradat atau kosakata yang lainnya. Itu ya, teman sekalian. Jadi kita sudah paham. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Al-amsilatu, contoh-contoh yang lain. Yang pertama, ra'sun, satu kepala, menjadi ru'usun, menjadi beberapa kepala. Jadi ra'sun, satu kepala, dirubah. Jadi ra'sun ini isim mufrad, satu kepala, dirubah menjadi jamak taksir menjadi ru'usun, beberapa kepala. Rijlun, satu kaki, menjadi arjulun, beberapa kaki. Ainun, satu mata menjadi a'yunun,
beberapa mata. Kemudian batnun, satu perut, menjadi butunun, beberapa perut. Kitabun, satu buah buku, menjadi kutubun, beberapa buah buku. Asadun, seekor singa, menjadi usudun, beberapa ekor singa. Asadun, usudun ini kosakata baru, dihafal ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada kosakata baru begini itu dihafal. Asadun, satu ekor singa, menjadi usudun, beberapa ekor singa. Yaumun, satu hari, menjadi ayyamun, beberapa hari. Syahrun, satu bulan, menjadi ashurun, menjadi beberapa bulan. Nah, ini bulan yang ada di kalender ya, bukan bulan yang ada di langit. Kalau bulan yang ada di langit itu qamarun ya. Kalau ashurun ini bulan yang ada di kalender. Syahrun, satu bulan, menjadi ashurun, beberapa bulan. Kemudian wajhun, satu wajah, menjadi wujuhun, beberapa wajah. Maka inilah ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, tadi contohnya bentuk mufrad, isim mufrad dirubah ke dalam bentuk isim jamak taksir ya. Jadi tidak ada cara lain kecuali dihafalkan sebagaimana kita menghafal kosakata lain di dalam bahasa Arab. Kemudian sekarang yang terakhir di situ, lihat pada tabel ya, kata penulis khulasatu aqsamil ismi. Nah, ini ringkasan pembagian isim yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jam'u ya, ada isim jamak. Nah, ini khulasatu aqsamil ism. Khulasatu itu artinya ringkasan, aksami pembagian, al ismi yaitu isim-isim yang sudah kita jelaskan sebelumnya, diringkas dalam tabel di bawah itu. Perhatikan yang pertama adalah isim mufradnya dulu. Mufradun, isim mufrad. Ada isim mufrad kafirun. Yang kedua munafikun. Yang ketiga solihatun. Yang keempat sobiratun. Yang kelima daftarun, yang keenam waladun. Jadi di sini ada 6 isim mufrad. Semua ini kita akan rubah ke dalam bentuk musanna dan ke dalam bentuk jamak. Baik itu jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir. Kita akan rubah ini mufrad ini ya, bentuk isim mufrad ini. Yang pertama kafirun, satu orang kafir ya. Ini perhatikan, tidak ada ta marbuto di sini. Berarti di sini dia adalah muzakkar, satu orang kafir laki-laki. Ya, karena tidak ada ta marbuto di sini. Bisa dipastikan ini kita sudah bisa tahu bahwa ini yang dimaksud adalah satu orang kafir laki-laki. Nah, ikhwan sekalian, lihat dirubah ke dalam bentuk musanna. Masih ingat kemarin bentuk musanna? Bentuk musanna yaitu kalau dirubah menjadi 2 orang kafir, ya, musanna itu kan bentuk untuk jumlahnya untuk 2 orang ya, yang jumlahnya 2 lebih dari 1 yaitu 2. Nah, aturannya yang seperti kemarin kita sudah pelajari, tinggal ditambahkan huruf alif dan nun dan huruf ya dan nun di akhir daripada kata isim mufrad tersebut. Di akhir kata isim mufrad tersebut. Nah, berubah di sini menjadi kafirani. Ada alif dan nun. Kafiroini, ada huruf ya dan nun. Nah, seperti itu ya. Mudah kan? Ya jelas kan, tinggal dilihat lagi pelajaran yang sudah kita pelajari pada beberapa hari yang lalu. Kemudian karena dia ini bentuk jamak, bentuk muzakkar, maka dia hanya bisa dirubah ke dalam bentuk jamak muzakkar salim ya. Hanya bisa dirubah ke dalam bentuk jamak muzakkar salim. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk jamak muzakkar salim, isim mufrad dari kafirun tadi, maka tinggal kita tambahkan huruf waw dan nun dan huruf ya dan nun di akhir dari kata isim tersebut. Contohnya kafirun, beberapa orang kafir dari kalangan kaum laki-laki. Bisa dipahami? Lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 orang, bisa 5 orang dan seterusnya. Kafiraini sama artinya, beberapa orang kafir dari kalangan kaum laki-laki. Dan ini dirubah dalam bentuk jamak mudzakkar salim, khusus untuk laki-laki. Contoh yang kedua di situ munafikun.
Ini juga muzakkar, ini juga muzakkar. Kita rubah ke dalam bentuk musanna menjadi munafiqani, dua orang munafik dari kalangan kaum laki-laki. Munafiqaini sama artinya dua orang munafik dari kalangan kaum laki-laki. Kemudian dirubah ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim menjadi munafikuna, ditambahkan huruf waw dan nun, atau munafiqaini ditambahkan huruf ya dan nun. Kemudian ikhwan sekalian kita lihat yang ketiga itu solihatun, satu orang wanita yang soleh. Kenapa? Karena ada ta marbutoh. Solihatun, perhatikan ta marbutoh itu menunjukkan muannas. Maka kita rubah dia ke dalam bentuk musanna, yaitu ta marbutohnya dirubah menjadi ta maftuha, menjadi solihatani ditambahkan huruf alif dan nun untuk merubahnya ke dalam bentuk musanna, sama di atas seperti kafirun, munafikun, kafirani, munafikani, solihatani, kan seperti itu, tinggal ditambahkan huruf alif dan nun. Kemudian ditambahkan huruf ya dan nun, solihataini sama dengan di atas kafiraini, munafiqaini, solihataini. Nah, itu sama, dirubah ke dalam bentuk musanna. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk jamak muannas salim. Kita rubah ke dalam bentuk jamak muannas salim. Kenapa? Karena itu tadi ada ta marbutoh di akhir daripada kata solihatun itu, ya. Maka dirubahnya dengan cara apa? Kita tinggal menambahkan huruf alif dan ta marbutohnya dirubah menjadi ta maftuha, menjadi solihatun, beberapa orang wanita yang soleh. Contoh yang kedua, sobiratun. Nah, ini juga ada ta marbutoh di akhir kata isim mufrad sobiratun ini. Maka dirubah ke dalam bentuk musanna menjadi sabiratani, sabirataini. Ke dalam bentuk muannas salim menjadi sabiratun, beberapa orang wanita yang bersabar. Sabiratun, satu orang wanita yang bersabar. Sabirataini, sabiratani, dua orang wanita yang bersabar. Sabirataini, dua orang wanita yang bersabar. Sabiratun, beberapa orang wanita yang bersabar. Kemudian yang terakhir, yaitu perhatikan isim mufrad antara daftarun dan waladun. Daftarun dan waladun. Nah, daftarun ini dia karena ini di sini isim kata benda, bukan nama orang, bukan pula sifat, maka hanya bisa dirubah ke dalam bentuk jamak taksir. Ya. Tadi kan kita sudah katakan di awal, karena ini adalah merupakan kata benda, bukan nama orang, bukan pula sifat, maka hanya bisa kita merubahnya ke dalam bentuk jamak taksir. Perhatikan daftarun, ya. Kita rubah ke dalam bentuk musanna, masih tetap aturannya menggunakan huruf alif dan nun di akhir kata daftarun ini menjadi daftaroni atau daftaroini, dua buku tulis, ya. Nah, kalau kita mau merubah dia ke jamak taksir, dia menjadi dafatirun. Bagaimana cara mengetahuinya? Tidak ada caranya, hanya dengan cara kita menghafalnya. Jadi dihafal daftarun, dafatirun, seperti itu dihafal, ya. Bentuk jamak taksirnya. Kalau mudzakkar salim, muannas salim gampang karena ada polanya, ada aturannya. Kalau jamak taksir tidak, ini memang wajib dihafalkan. Sama dengan waladun, ya. Satu orang anak kecil, satu orang anak laki-laki menjadi waladani, dua orang anak laki-laki, waladaini, dua orang anak laki-laki, ditambahkan huruf alif dan nun, ditambahkan huruf ya dan nun di akhir kata isim waladun tadi itu dirubah ke dalam bentuk jamak taksir menjadi auladun, beberapa orang anak laki-laki. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita terkait dengan aqsamul isim, pembagian isim dari sisi jumlah bilangan isim tersebut. Ada isim mufrad, isim yang jumlah bilangannya 1. Kemudian ada isim musanna, isim yang jumlah bilangannya 2, dan ada isim jamak, isim yang jumlah bilangannya lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ikhwan sekalian, ya, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini kita akan belajar insyaallah besok.
Ya, apa itu Asmaul Khamsah dan bagaimana itu Asmaul Khamsah? Insya Allah ini kita akan pelajari besok. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.